Haleluya. Bapak Ibu berikan tepuk tangan kepada kita semua yang menyembah Tuhan, kepada semua pemusik, penyanyi, CWL singer dan kita semua. Di The Throne total worship. Total worship itu bukan hanya yang di depan tapi semua menyembah Tuhan. Amin, kita diajar untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan dari Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8. Ya. Oke. Kita lihat, kita baca firman Tuhan Ulangan pasal 8. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Terus, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Elohimmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Terus, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah kau insaf bahwa Tuhan Elohimmu mengajar engkau seperti seorang mengajari anaknya. Amin. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya mau bicara pada pagi hari ini adalah bagaimana kerelaan dibentuk oleh Tuhan. Jadi yang pertama adalah ketika kita mempunyai komitmen kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita mempunyai komitmen. Tuhan mau supaya kita ketika mengambil keputusan untuk terus hidup dalam komitmen untuk menyembah, untuk ikut kepadanya. Tapi setelah itu Bapak Ibu, maka ada sesuatu yang harus kau lalui. Bahwa kau ketika menyembah ataupun datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan berbicara mengenai bahwa ketika kau dipanggil ada suatu rencana, ada satu tujuan dalam kehidupanmu yang harus engkau capai. Sekali lagi, bahwa di dalam kehidupan kita hidup ataupun kita ada di dalam dunia ini bukan karena kebetulan. Bukan karena ya whatever will be. Artinya apa yang terjadi, terjadilah. Bukan Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang harus kita mengerti, inilah yang harus kita alami, inilah yang harus kita selalu ingat. Bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupanmu. Dia bukan meninggalkanmu, tidak meninggalkan kita tadi. Hanya sekedar oke, kamu ada hidup, biarlah hidup seperti biasa-biasa. Ataupun kamu hidup menderita. Bukan Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel dipanggil daripada Mesir, ketika bangsa Israel dikeluarkan daripada Mesir, daripada perbudakan di Mesir, maka Tuhan dikatakan kebebas. Habis itu yang namanya apa? Reformasi. Setelah reformasi ya terserah kamu mau habis atau mau apapun, masing-masing reformasi supaya kau mengambil keputusanmu sendiri-sendiri. Enggak Bapak Ibu. Tapi dia
sudah menentukan supaya kau kembali kepada tanah perjanjian, kepada perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Kalau Alkitab katakan kepada Abraham, yang dijanjikan adalah tanah perjanjian. Kenapa Abraham pergi meninggalkan daripada rumah, daripada bapaknya, saudaranya? Ya, ada yang katakan bahwa dulu Abraham di sana di Ur Kasdim, itu daerah Irak, itu nggak kere-kere amat. Tapi kenapa dia tinggalkan? Dia bukan orang kere. Tapi kenapa? Karena Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru dalam hidupannya. Dan setelah itu, Abraham memang nggak melihat tanah perjanjian itu. Dia hanya lihat daripada Betel. Dia tidak mengalami. Tapi dia hanya melihat dari Betel tanah yang tadi. Kalau kau melihat tadi tanah yang begitu luas, nanti bahwa itulah tanah yang akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tapi yang terjadi justru Bapak Ibu, orang Israel keturunannya malah apa? Malah menjadi budak di Mesir. Selama 400 tahun. Nah, ketika mereka menjadi budak, maka yang terjadi apa? Sesuatu cara berpikir yang baru. Bukan melihat Tuhan, tapi yang dilihat adalah dunia. 400 tahun di Mesir cukup mengubah semuanya. Kehidupan, paradigma, cara bekerja, cara hidup, dan lain sebagainya. Hidup lama, 400 tahun, berapa generasi membuat bangsa Israel lupa kepada apa? Tujuan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan, ingat bahwa masa lalumu yang lama juga bisa tadi merubah hidupmu, merubah karaktermu, merubah tujuan hidupanmu. Masa lalu, ya kalau orang Mesir katakan, orang Israel di Mesir masa lalu yang pahit, merubah segala-galanya. Dan ketika Tuhan membebaskan mereka, tapi hidup lamanya masih terus. Memang sudah mengetahui dari apa? Dari khotbah-khotbah, wah banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali daripada khotbah-khotbah yang bisa didengar. Banyak sekali juga pendeta-pendeta yang bisa didengar. Banyak sekali juga orang-orang yang bisa didengar. Tapi yang pertama adalah yang merubah hidupmu adalah komitmenmu. Kita bisa cuma ngangguk-ngangguk. Kita juga bisa memberikan komitmen yang setengah-setengah. Kita bisa memberikan juga komitmen yang asal-asalan. Yang lihat di tayangan live streaming. Tadi hadirat Tuhan luar biasa. Saya terus nangis. Mengingat tadi kebaikan Tuhan. Ya, ada orang-orang yang ikut live streaming. Karena mereka rindu untuk mengalami the throne. Tapi nggak bisa. Kalau saya lihat masih ada 100-an, 200 orang yang selalu melihat tayangan The Throne. Saya sendiri sih sebenarnya jarang juga, hanya sekali-sekali. Tapi kalau saya lihat, berarti masih ada orang yang rindu. Mereka mungkin gak bisa datang ke sini. Tapi ada juga orang yang sudah datang ke sini. Tapi mereka tidak mempunyai komitmen apa-apa. Tapi gak apa-apa. Kalau kau tidak berkomitmen kepada The Throne gak apa-apa. Tapi yang pasti kau harus berkomitmen kepada Yesus. Kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel akhirnya dikatakan Musa datang. Satu nabi yang sangat luar biasa. Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu. Bisa kita lihat. Seorang nabi yang sangat luar biasa. Seorang utusan Tuhan. Nabi itu adalah profetik ya. Bukan nabi. Kalau di dalam Alkitab,
Seorang nabi adalah seorang yang prophetic. Kalau utusan Tuhan rasul. Ya. Jadi Musa adalah pilihan Tuhan. Dia nggak disebut nabi Tuhan. Nabi dalam Alkitab di dalam Nabi Elia, Nabi Elisa. Ya. Yang setelah itu akan jadi ada Nabi Habakuk, Nabi dan lain-lain sebagainya. Setelah tadi orang Israel tidak ada lagi di tanah perjanjian. Tapi dia adalah satu tadi pilihan Tuhan, utusan Tuhan. Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Di satu semak, gunung Sinai. Ketika dia naik, dia melihat satu semak yang terbakar. Tapi semak itu tidak terbakar. Dan ketika dia datang, apa yang dikatakan Tuhan? Tanggalkan kasutmu. Karena tempat di mana kau berdiri itu kudus. Bapak Ibu, ketika kita percaya ada tempat kudus, kita buka sepatu. Tapi banyak orang tertawa Bapak Ibu. Awal-awal The Throne banyak orang yang ketawa. Artinya, karena apa? Wah, dikatakan kayak apa aja Mbak pakai buka-buka sepatu. Bahkan ada yang sepatunya mahal, waktu itu langsung masuk, wah marah-marah ketika dia suruh buka sepatu. Tapi ketika dia buka sepatu, dia ketemu saya, langsung berubah Bapak Ibu. Langsung dia, Pak Pendeta, dihormat sama saya. Waktu pakai sepatu, gayanya luar biasa Bapak Ibu. Karena dia pikir bahwa sepatunya aja 5 juta atau 10 juta. Tapi ketika dia lepas, ternyata berbeda Bapak Ibu. Artinya, ketika kita datang kepada Tuhan, lepaskan ego kita. Lepaskan tadi semua yang menjadi tadi ikatan kita. Kita datang kepada Tuhan, pencipta segala sesuatu. Dia sungguh sangat dahsyat. Dia memang gak bisa kau lihat. Tapi dia terlihat dari karyanya. Dia terlihat daripada kuasanya. Dia juga terlihat melalui apa? Melalui pimpinannya dan para malaikatnya. Tadi pagi Bapak Ibu, kami ulang tahun pernikahan hari ini ke-34 Bapak. Berikan tepuk tangan. Ke-34 tahun. Ketika saya agak tidur bangun jam 4:30 atau jam berapa tadi, kok sepertinya saya ada omongan-omongan mengenai lagu Goodness of God. Kata-kata terus ngomong-ngomong. Sejak aku bangun pagi sampai aku akan nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Terus saya pikir, kenapa saya dapat penglihatan ngomong-ngomong mengenai kebaikan Tuhan? Ketika saya bangun, baru saya ingat bahwa ini adalah ulang tahun 34 tahun pernikahan kita. Ya, saya ucapin selamat jadi kepada pagi-pagi tadi udah ucapin selamat Bapak Ibu. Nah, sekali lagi tadi, bahwa ada tujuan Tuhan, tapi ketika kau berkomitmen, ketika kau berjalan, apa yang terjadi? Masa lalu itu yang mengikat kita. Orang Israel sudah berjalan untuk keluar daripada tadi perbudakan. Dia sudah melihat kuasa Tuhan, melihat karya Tuhan, dia melihat mujizat. Bahkan hal-hal yang besar yang gak pernah Tuhan lakukan kepada orang lain, hanya dilakukan kepada orang Israel. Bapak Ibu, tapi itu juga tidak mengubah tadi masa lalu mereka Bapak Ibu. Makanya dalam Ulangan ini dikatakan bahwa segala perintah yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kau lakukan dengan setia. Haruslah kau insya bahwa Tuhan mengajari kau seperti seorang mengajari anaknya. Tuhan sedang mengajar kita untuk apa? Untuk membebaskan masa lalu kita.
Kalau kau punya masalah tadi, kalau kau punya segala sesuatu tantangan, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Itu tidak berarti bahwa Tuhan melupakan kita. Itu tidak berarti dia saat ini lupa terhadap janjinya. Enggak. Tapi dia sedang mengajar kita. Dia mengajar engkau. Untuk apa? Supaya hidup di dalam kemenangan. Supaya kau masuk dalam rencananya yang besar. Supaya dalam peperangan. Ingat pada saat ini bahwa dunia bukan bagian kita. Tapi dunia sudah dikalahkan. Kalau kita ikut dunia, maka kita jauh daripada rencana Tuhan. Dia mau bahwa kita yang mempunyai kuasa atas dunia. Jangan orang lain. Bapak Ibu, di Eropa dan di lain sebagainya, dia ambil karakternya, tapi dia tidak mengambil kebenarannya. Ya. Mereka coba berpikir, humanisme. Humanisme sampai apa? Sampai akhirnya mereka melenceng. Mengerikannya Bapak Ibu, kayak di Amerika. Bayangkan anak kecil boleh mengambil keputusan apa gender dia. Keterlaluan. Sehingga dia mau ganti kelamin bisa. Saya mau sampaikan tadi. Tuhan mau hidup lama kita itu tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Dia mau dirubah. Ya. Yang dulu suka tadi apa? Kalau yang kepada semua aja, saya bukan hanya ngomong tempat terhadap di sini, tapi kepada luar. Kalau kau dulu suka nipu, Tuhan mau kau tidak nipu lagi. Kalau kau suka mencuri, Tuhan nggak mau juga kau curi. Gereja bukan tempat ngumpet. Tapi gereja adalah tempat supaya supaya hidupmu berubah. Kalau kau juga adalah yang dulu sukanya apa? Sukanya berzina dan lain sebagainya, Tuhan juga mau supaya kau berubah. Oke. Kalau yang di sini udah sering saya ngomongin, yang di luar. Yang di luar. Terlalu banyak orang percaya yang lari dari gereja untuk ngumpet. Tuhan sedang merubah. Oleh karena itu segenap perintah yang kusampaikan kepadamu harus kamu lakukan dengan apa? Dengan setia. Dia mau supaya kau dibentuk. Dan oleh karena itu sikap apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat Matius pasal 6. Atau pasal 5 dulu. Matius pasal ke-5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Sikap-sikap ini Tuhan Yesus lah yang menggenapi daripada firman-firman tadi. Ya. Kalau lihat dalam Ulangan, Musa itu sampai marah-marah, orang Israel tegar-teguk nggak jadi-jadi. Orang Israel diomongin Musa, nggak bisa-bisa. Tetap aja tegar-teguk. Kamu sudah lihat begini, melihat bahkan orang yang memberontak bagaimana Tuhan menelan di tanah. Masukkan daripada orang-orang yang berontak ke tanah. Tapi tetap aja berontak. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan kita merubah kita.
Yang dia katakan pertama adalah berbahagialah, diberkatilah orang miskin di hadapan Tuhan. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Apa yang mau kita katakan? Bahwa siapapun engkau, Tuhan katakan diberkatilah engkau. Kalau kau sudah mengenal Tuhan. Bukan soal duitnya. Bukan soal kau kaya, miskin dan lain sebagainya. Yang Tuhan mau adalah kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Sekali lagi. Saya ngomong di media sosial juga. Tuhan tidak melihat kau kaya atau miskin. Tapi diberkatilah engkau kalau engkau takut akan Tuhan. Amin. Kalau kau takut akan Tuhan, itulah berkat. Saya udah lihat begitu banyak orang-orang sederhana yang begitu takut akan Tuhan. Tapi setelah itu Tuhan angkat anak-anaknya jadi orang-orang hebat. Nah, oleh karena itu berbahagialah. Bagaimana kau bisa berbahagia? Kau harus rela dibentuk oleh Tuhan. Katakan rela. 1, 2, 3. Rela. Ya dimanapun juga kau lihat saat ini. Kau harus rela dibentuk oleh Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Jangan mencari dan berontak. Untuk apa kau berontak kepada pendeta? Gak ada gunanya. Ya. Kau harus rela di hadapan Tuhan. Diberkatilah kau yang rela dibentuk Tuhan. Mungkin satu sama lain kau ada gesekan, tapi tidak membuat kau membenci gereja. Sekarang banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang menuduh gereja. Masalah antar mereka yang dituduh gereja. Sebenarnya dia mau nuduh Tuhan, tapi mungkin biar lebih halus dia tuduh gereja dulu. Tapi lama-lama dia akan tuduh Tuhan. Ingat bahwa kita harus tahu, hati kita rela. Diberkatilah orang yang tadi miskin di hadapan Tuhan. Gak punya apa-apa juga gak masalah. Yang penting takut Tuhan. Karena dia akan memberkatimu. Amin. Ada lagu yang paling gak disukai oleh orang-orang karismatik. Tapi saya katakan Anda benar. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, di Indonesia ini ada, kalau kita biasa-biasa ekonomi, memang ada 30 juta orang Kristen yang biasa-biasa ekonomi. Hanya mungkin 1 juta orang yang glamor-glamor. Tapi tadi, sekali kau mengenal dia, Tuhan katakan diberkatilah. Ada 30 juta orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia tidak melihat kau banyak duit atau enggak banyak duit. Tapi dia mau memberkatimu ketika engkau apa tadi? Takut akan Tuhan. Yang kedua tadi, Matius, habis teruskan, ayat 4. Ayat 4-nya ada di sana. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, berduka cita. Selalu ada pengharapan bagi apa? Orang di dalam Tuhan. Tidak pernah yang namanya kalah. Tidak pernah yang namanya putus asa. Karena selalu ada pengharapan. Bahkan dikata diberkatilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Pak Purba yang paling suka mengatakan harus senang sukacita. Ya, kadang-kadang
Luar biasa ya, membangun kita semua untuk semangat Bapak Ibu. Berikan semangat pada, haleluya. Gustav juga sering katakan semangat, semangat. Ya, bangun lagi Bapak Ibu. Ya, semangat. Karena orang yang semangat dikatakan orangnya dia akan nggak gampang sakit. Nggak gampang sakit sehingga dia diberkati. Diberkatilah tadi. Nah, itu terusin. Kalau saya bahas ini nanti akan kelamaan semua. Tapi intinya kalau kita baca, Bible reading kita udah Matius pasal 5, besok Matius pasal 6 juga. Ikuti. Nah, kerelaan dibentuk oleh Tuhan. Karena tahu bahwa apa yang terjadi itu diizinkan oleh Tuhan untuk merubah kehidupan kita. Untuk merubah daripada masa lalu kita. Untuk merubah tadi 400 tahun yang di Mesir. Untuk merubah masa-masa lalu kita yang tadi berpikiran daripada kita. Akhirnya kita tidak mengandalkan daripada Tuhan. Kita tidak mengandalkan Yesus. Kita tidak percaya kepada rencananya. Bahkan kita takut kepada orang. Bapak Ibu, kalau saya berdoa, kenapa tadi di tempat lain begitu banyak orang yang rindu? Kadang-kadang di Bali, gak banyak yang rindu untuk mengalami tadi kuasa Tuhan. Bapak Ibu, oleh karena itu undang teman-temannya. Ya, untuk mengalami kuasa Tuhan di The Throne, di Abian Base, nanti juga di tempat lain. Penuhi. Karena apa? Pujian penyembahan adalah tadi membuka pintu surga. Ketika kau masuk level itu, maka ada kuasa. Tadi anak-anak sekolah minggu saling mendoakan. Saya bersyukur mereka udah mulai berani untuk berdoa. Karena Tuhan yang menyuruh mereka. Nah, yang kedua, yang pertama tadi bahwa kenapa engkau harus rela dibentuk? Karena masa lalu. Iya kan? Karena masa lalu. Jadi kau harus rela. Enggak ada jalan pintas. Yang penting adalah kalau kau rela, kau akan berjalan. Yang kedua adalah supaya kau masuk di dalam apa? Rencana akhirnya apa? Coba kembali kepada tadi. Kepada Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 1 ayat 2. Supaya kau belajar taat. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertobat dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Yang kedua adalah belajar untuk taat. Kau gak bisa taat sebelum didisiplin. Gak bisa kita menjadi orang yang taat tanpa kita didisiplin. Kita gak bisa naik kelas tanpa kita mengikuti aturan-aturan daripada sekolah. Di The Throne kita bersyukur ada orang-orang yang mau rela ngantuk-ngantuk dengerin juga. Karena apa? Karena tadi mungkin kau ngantuk mau dengerin. Ya, artinya Bapak Ibu belajar untuk taat. Relakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Disuruh-suruh, nggak usah merasa gengsi, nggak usah merasa saya tadi terlalu hebat. Biarkan tadi Tuhan membentuk kehidupan. Jangan gampang tersinggung. Saya orangnya kalau sama Bu Evi dibilang kamu gampang tersinggung, gampang apa? Ya itulah saya juga harus belajar juga jaga gampang tersinggung. Tapi sama dia aja yang tersinggung. Oke, sekarang kasih tahu sama-sama, satu sama lain katakan jangan mudah tersinggung. Ya, jangan mudah tersinggung. Katakan lagi, Tuhan sedang membentukmu. Nah, sekali lagi katakan samping kiri kanannya, Tuhan sedang membentukmu.
Jadi kau tahu relmu. Yang dulu tidak masuk rel, sekarang masuk rel. Kemarin ngomong-ngomong di penebal, di The Throne Line dikatakan, dulu saya nggak masuk rel makanya susah. Sekarang saya udah masuk rel. Nah, ya. Kenapa saya ikut Yesus? Karena tadi ternyata masuk rel yang benar. Yang kedua adalah belajar tak. Yang ketiga tadi kita lihat, kenapa kau harus rela dibentuk? Ini sebenarnya Tuhan, coba lihat tadi Ulangan pasal 8. Ini Tuhan bicara atau Roh Kudus bicara sama saya. Coba Ulangan pasal 8 tadi. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu masuki serta menduduki negeri. Supaya tadi kau mengalami banyak perbuatan Tuhan. Supaya kau mengalami pimpinanku, Tuhan. Kalau saya udah pendeta gini, Bapak Ibu, kalau saya diam aja, maka saya bisa 20 tahun lagi, udah mungkin 20-30 tahun lagi pas mati, ya begini-gini aja. Tapi kalau kau rela dibentuk, setiap saat, setiap ketidakenakan yang kau lakukan, ada kuasa Tuhan. Setiap ketidakenakan yang kau lakukan bagi Tuhan, kau akan melihat mujizat Tuhan. Setiap segala sesuatu yang mustahil yang kau lihat karena kau ikut Tuhan, kau akan melihat mujizat Tuhan. Saya sudah sering melakukan, sering merasakan. Ketika kita disuruh keliling Indonesia untuk membuat pujian penyembahan. Yang saya pikirin tuh nggak enak Bapak Ibu. Pergi ke daerah-daerah yang tadi Indonesia, nggak enak. Bukan enak jalan-jalan, nggak enak. Ke laut kita harus naik kapal satu malam. Kapal lihat tuang. Ya, belum tentu juga di sana ada AC dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di sana, ya saya bukan mengecilkan, tapi itulah tadi. Sesuatu yang tidak enak, kalau kau melakukannya, maka kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau di sini, kalau orang tahu laut itu hebat. Kalau di sini villa ngadep laut. Kalau di sana, yang ngadep laut itu dapurnya. Bapak Ibu. Dapurnya yang ngadep laut. Dan yang ngadep laut ditutup mati. Kalau di sini pakai kaca, kalau di sana enggak ditutup Bapak Ibu. Karena ada angin laut yang keras sehingga dia nggak mau kena angin laut. Kalau di sana AC, di sini AC Bapak, di sini AC, di sana AC-nya itu angin. Tapi kalau udah diketutup, yang namanya panas sekali Bapak. Sesuatu yang gak enak. Tapi kita lihat mujizat. Dia mau ketika kau rela dibentuk, mujizat terjadi melalui dirimu. Tuhan berjanji ketika kau mau taat, maka dia akan lakukan sesuatu melaluimu. Itu yang ketiga. Jadi katakan saat ini, dia mau melakukan sesuatu bagimu. Katakan 1, 2, 3. Berkat-berkat dan mujizat-mujizat. Katakan 1, 2, 3. Berkat-berkat dan mujizat-mujizat.
Amin. Jadi yang ketiga adalah tadi, dia mau supaya kau taat. Dia mau supaya kau melakukan itu. Dan yang keempat, Bapak Ibu, supaya kamu hidup tambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yang keempat, kalau kau rela, kemenanganmu adalah melalui kerelaan. Sekali lagi, kemenangan kita adalah melalui kerelaan. 1, 2, 3. Kemenangan kita adalah melalui kerelaan. Enggak ada Bapak Ibu kemenangan kita melalui pertempuran. Enggak ada kemenangan kita melalui ketidaktaatan, lari, enggak ada. Selalu rela, maka kau akan lihat pintu terbuka bagimu. Jadi yang keempat adalah bahwa kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ketika kau rela, maka kau akan menjadi taat. Ketika kau rela, maka yang terjadi adalah tadi kemenangan. Bapak Ibu, saya ditanya, Pak Hendrik diurapi, bahkan orang banyak yang muji-muji saya Bapak Ibu. Kalau di Manado, dia puji-puji karena di sana itu adalah orang-orang banyak orang-orang karismatik. Waduh Bapak, baru jalan aja udah terasa. Apalagi Bapak Ibu, kenapa itu terjadi? Itu bukan karena saya. Itu karena apa? Karena apa yang kau mau lakukan ketika kau taat, maka kau akan mengalami, Tuhan akan apa? Akan memberikan yang namanya urapan kepada kehidupanmu. Makanya mulai rela terjadi urapan. Tuhan tidak pakai orang yang tidak rela. Kenapa kau berkhotbah akan bagus, akan hebat, akan Tuhan akan pakai dengan dahsyat. Ketika kau rela dipakai. Yang kedua, ketika kau taat. Kalau kau taat dan kau percaya dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan pakai dengan dahsyat. Nggak ada yang susah apa ya? Yang susah itu taatnya. Yang susah itu kerelaannya. Kalau otaknya Bapak Ibu ya nggak terlalu susah. Belajarnya nggak terlalu susah. Yang susah adalah tadi kerelaanmu dan ketaatanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu, dia mau memakai engkau. Bersiap-siap. Dan yang terakhir, ya saya percaya apa yang menjadi kesimpulan Ulangan 8 ayat 1 dan seterusnya adalah kau sampai. Dia mau kita sampai kepada apa? Tanah perjanjian. Amin Bapak Ibu, tanah perjanjian di mana segala sesuatu rencana Tuhan terjadi. Saya melihat perjalanan kehidupan kami berdua. Bu Evi mungkin bersama dengan saya, ya Bu Gembala ke sini, karena ini ulang tahun pernikahan kita. Kita 34 tahun Bapak Ibu. Artinya saya pun merasa kalau saya sendiri mungkin saya nggak mampu. Tapi dia ataupun Bu Evi, dia bukan orang yang romantis Bapak Ibu. Bukan orang gratis. Kalau habis kerja capek dia tidur. Dan artinya Bapak Ibu, saya ngomong banyak tiba-tiba dia udah tidur Bapak Ibu. Dia nggak peduli. Tapi dengan begitu dia banyak kerja, ngerjain apapun juga. Oleh karena itu, Gustaf loh,
Jadi saya melihat semua. Kalau saya nggak rela, kalau saya nggak tadi membiarkan daripada hidup saya, maka rencana Tuhan nggak terjadi. Kalau saya nggak taat, ketika melewati tadi lembah-lembah yang tadi nggak tahu, mungkin diteron juga nggak ada. Tapi Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia hanya mau membentuk kehidupan kita. Dan Dia tidak perlu tadi mengatakan, oh hasil saya begini. Seperti talenta yang dua talenta pun dikatakan, saya lihat 2 talenta kau berikan kepada aku sudah memberikan kau 4 talenta. Yang sederhana pun yang kau berikan kepada Tuhan. Tuhan suka. Jangan berpikir hanya besar. Tapi tadi, kerelaan kita dimulai dari hal-hal yang kecil. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya percaya di ulang tahun pernikahan kita yang ke-34, ya, Tuhan terus memimpin. Saya tadi menangis karena Dia katakan, jalan terus. Ada tantangan besar, ada proyek besar, yang kadang-kadang nggak mampu. Tapi tadi, ketika kau rela, kau akan lihat mujizat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kerelaanmu itu sangat luar biasa. Saya bersyukur dengan istri saya Bapak Ibu. Haleluya, Bu Gembala yang luar biasa. Sayangku, Engkau anugerah bagiku. Tuhan berikan bagiku untuk melayani dan memuliakannya. Engkaulah yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhanku, Kau berikan Dia bagiku. Terima kasih Tuhanku, Kau berikan istri yang cantik bagiku. Ada yang histeris di situ. Sayangku, 34 tahun kita bersama untuk mengarungi apa? Untuk melayani dan memuliakannya di dalam hidup pernikahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhanku, Kau berikan Dia bagiku. Terima kasih Tuhanku, Kau berikan baik bagiku. terima kasih Tuhanku, Kau berikan Dia bagiku. Terima kasih Tuhanku, Kau berikan yang terbaik bagiku. Oke, coba istri saya akan bersaksi sebentar untuk pernikahan. Oke, terima kasih.
Sebenarnya ya, beberapa minggu ini Tuhan sedang mengajar saya untuk bangun pagi. Jam 3, jam 4 saya dibangunkan Tuhan. Saya sharing, langsung saya kasih juga kepada pendoa ya. Karena waktu jam 3, jam 4 sampai jam 5 itu adalah waktu kita bisa fokus. Artinya gini, gak ada keributan, gak ada suasana yang lain-lain ya. Karena saya punya anjing ya. Kalau jam 6 tuh udah ribut gitu. Jadi dalam renungan terakhir minggu-minggu ini Tuhan bawakan kita adalah satu tadi obey, artinya taat. Itu sebenarnya seperti orang tua tadi kepada anak. Orang tua mana yang mau anaknya susah? Gak ada ya. Apalagi Bapa di surga. Untuk itu saya merenungkan kenapa Tuhan sedang melatih kita untuk bangun pagi. Bapak ingin memberikan sebenarnya sesuatu yang ilahi. Itu pagi-pagi. Itu gak bisa siang. Karena siang itu pasti kita sibuk, benar gak? Ada kita kerjain ini, itu. Bapak ingin memberikan sesuatu hikmat. Itu pagi-pagi. Jadi hikmat-hikmat itu artinya begini. Tuhan mau bicara kasih arahan-arahan. Ya, banyak arahan dalam hidup kita yang kita harus putuskan hari itu, benar nggak? Apakah kita mau pergi, kita naik apa, kita kerjakan apa, berhasil atau tidak, ada pergumulan, ada tantangan, pasti ada dalam satu hari. Dan Tuhan mau mengajar kita. Ya, kita suami istri juga nggak lepas juga seperti tadi ya, suka juga ada ketersinggungan. Ya, mungkin sikap yang tidak memperhatikan sepertinya ya, seperti Pak Henry bilang, saya nggak romantis. Tapi tadi pagi saya cium. My love ya, my darling. Happy anniversary ya. Ini satu seperti apa ya saya bilang ya. Saya rasakan Bapa di surga itu sedang menuntun kita untuk pada satu kesetiaan. Kesetiaan itu dalam suami istri itu penting. Kenapa? Karena dua menjadi satu, bayangin. Karakter yang berbeda disatukan. Kalau tidak setia, ini menghancurkan diri sendiri. Sakit hati suami istri satu dengan yang lain, itu bisa membuahkan sesuatu yang evil, yang jahat. Ya, oleh karena itu minggu-minggu terakhir ini Bapak di surga banyak bicara untuk suami istri saling setia, saling apa ya saya bilangin mendukung satu dengan yang lain. Ya, apalagi kita di The Throne, pekerjaan Tuhan itu banyak sekali. Mungkin saya dan Pak Gembala nggak bisa ngomong satu-satu gini loh rencana Bapak di surga di The Throne tuh gini. Mungkin nggak bisa semuanya. Tapi yang pasti, The Throne itu akan ada di mana-mana. Amin. Kita akan siap buka di mana-mana. Siapa yang akan menggembalakan? Apakah kami berdua? Gak mungkin, badannya cuma dua. Pasti ada yang lain. Amin. Biarlah semua kita rela dibentuk, mau dipakai Tuhan. Dengar-dengeran aja, ya. Jangan gampang baperan, ya. Baper satu dengan yang lain. Karena si A aku gak mau ke gereja lagi. Karena si B gak senyum sama aku gak mau lagi datang ke gereja. Karena si A gak nelpon aku gak mau lagi datang. Kenapa? Di sini luar biasa hadirat Tuhan. Di sini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Amin. Anak muda kau akan melihat rencana Tuhan besar ke depan. Besar, saya katakan besar. Itu luar biasa besarnya. Dan itu membutuhkan banyak tenaga. Apakah kita cuma tenaga, kita gak dapat apa-apa? Gak mungkin. Saya sudah buktikan. Saya diberkati luar biasa loh. Benar, luar biasa, bukan biasa-biasa. Bisa saya ceritakan. Luar biasa berkat Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk saya. Saya bilang sama Pak Gembala, cuma numpang lewat. Masuk ke rekening saya, masuk ke The Throne Land. Untuk apa? Suatu visi yang besar.
Bukan masuk ke rekening saya senang happy-happy hore-hore. Saya pakai enggak. Langsung cuma numpang lewat. Tapi numpang lewat pun juga seneng, benar enggak? Ya, jadi kita percaya, ya kami berdua mohon dukungan doa. Umur kami enggak muda lagi, saya 60 tahun ini. Enggak muda lagi, tapi jiwa kami tetap semangat. Ya. Amin. Kami juga tetap semangat lihat rencana Tuhan. Haleluya. Sayangku, Engkau anugerah bagiku. Amin. Istri yang cakap yang Tuhan berikan untuk melayani dan memuliakannya di dalam hidup pernikahan kita. Terima kasih, mari kita pergi. Tuhanku, Yang suami istri pegang tangan Kau pasangannya. berikan dia bagiku. Katakan temannya juga. Terima kasih Tuhanku, Kau berikan yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku, Kau berikan dia bagiku. Kau berikan dia bagiku. Terima kasih Tuhan.